Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rina masih di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu sangat berharap kalian masih dalam keadaan sehat sehingga selalu bisa mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini kita sampai pada bab 4, yaitu sistem pencernaan manusia. Dan mengawali perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menganalisis kebutuhan energi sehari-hari, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi, dan yang ketiga menjelaskan fungsi jenis-jenis nutrisi. Nah, anak-anak, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Ayo, siapa yang belum sarapan, sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi itu adalah salah satu cara menjaga imun tubuh kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ayo, makan ya. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan untuk pembentukan energi. Secara luas, fungsi makanan bisa sebagai sumber energi, mengganti sel-sel yang rusak, sebagai zat pembangun tubuh yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan sebagai pelindung untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kondisi tubuh. Yang kedua, aktivitas hidup. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, umur. Dan yang kelima, berat badan. Jumlah energi yang dibutuhkan tubuh kita dan jumlah makanan yang tersedia bisa dinyatakan dengan satuan kalori. Nah, berapakah kebutuhan kalori kita sehari-hari? Baiklah, kita pelajari kali ini. Satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan energi setiap hari adalah dengan berdasarkan berat badan. Pada keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Misal, jika berat badan kita 40 kg, maka kebutuhan energi setiap harinya adalah 40 kg kali 30 kilokalori, sama dengan 1.200 kilokalori per hari. Nah, ini ada tabel kebutuhan energi sehari-hari berdasarkan jenis kelamin, umur, dan aktivitas. Ternyata, bila kita baca, kita simpulkan bahwa pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada usia 19 sampai 30 tahun membutuhkan energi paling besar. Selebihnya kalian bisa baca sendiri. Anak-anak, tubuh kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak hanya mementingkan rasa, tetapi harus bergizi seimbang, yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral yang cukup. Kebutuhan gizi setiap orang memang berbeda-beda, namun secara umum tubuh membutuhkan asupan gizi seimbang seperti yang tertera pada tumpeng gizi seimbang berikut ini. Pada gambar tumpeng gizi seimbang ini, kita
ada 4 prinsip. Yang pertama, membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, serta pantau berat badan. Pada gambar ini, paling dasar, paling bawah, ini digambarkan beberapa aktivitas tubuh kita. Kemudian, di atasnya ini adalah kebutuhan air minum setiap hari, yaitu 8 gelas atau 2 liter minimalnya. Kemudian di atasnya lagi adalah variasi makanan pokok. Variasi makanan pokok ini bisa kita makan sebesar 3-8 porsi. Jadi tidak harus makan nasi. Nasi bisa kita ganti dengan makanan pokok yang lainnya. Kemudian yang di atasnya ada sayuran. Sayuran kita makan sebesar 3-5 porsi. Kemudian ada buah-buahan sebesar 2-3 porsi. Di atasnya ini adalah gambar protein. Protein yang kita butuhkan itu berasal dari nabati dan hewani. Berapa besarnya? Sebesar 2-3 porsi. Dan yang paling ujung gambar tumpeng adalah kebutuhan minyak, gula, dan garam. Ini harus dibatasi. Jadi jangan terlalu banyak. Inilah gambar tumpeng gizi seimbang. Piring makanku. Ini adalah contoh sajian sekali makan yang nanti bisa kalian hitung berapa besar kalorinya. Satu piring makan itu harus ada makanan pokok, sayuran, lauk, dan buah, serta tambahkan minum, bisa air putih, dan batasi gula, garam, dan minyak. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari jenis-jenis nutrisi. Begitu banyak makanan yang kita makan. Tahukah kamu kandungan apa? Atau kandungan nutrisi apa yang terdapat di dalam makanan tersebut? Ada 6 jenis-jenis nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, 4 vitamin, 5 mineral, dan 6 air. Baiklah, akan kita pelajari satu per satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi yang tersusun dari unsur C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula adalah karbohidrat sederhana terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Pati dan serat adalah karbohidrat kompleks. Tepung atau padi terdapat pada kentang atau umbi-umbian, nasi, dan biji-bijian. Sedangkan serat terdapat pada gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah lemak. Lemak adalah nutrisi yang juga tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Juga berfungsi melindungi tubuh dari suhu rendah, melindungi alat tubuh yang vital, menyusun membran sel, menyusun hormon dan vitamin, dan menyusun garam empedu. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Lemak berfungsi melarutkan vitamin A, D, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Berdasarkan struktur kimianya, lemak terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh apabila berlebihan di dalam tubuh bisa menyebabkan sakit jantung dan stroke. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dibatasi.
Sedangkan lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, bisa ditemukan pada minyak nabati dan lemak pada biji-bijian. Yang ketiga adalah protein. Protein dibutuhkan tubuh karena berfungsi untuk penghasil energi, untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang setiap asam aminonya mengandung C, H, O, N, P, dan S, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Protein terdiri dari protein hewani, kita peroleh dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan protein nabati kita peroleh dari kacang kedelai, bisa kita konsumsi tahu dan tempe, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Berikutnya, yang keempat adalah vitamin. Vitamin dalam tubuh dibutuhkan hanya sedikit, namun harus tetap ada karena fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, serta vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Vitamin A ini untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian vitamin B untuk membantu menghasilkan sel darah merah, ini untuk mencegah penyakit beri-beri. Kemudian vitamin C ini untuk kesehatan gigi, gusi, dan juga otot. Vitamin D ini untuk menguatkan tulang dan gigi. Vitamin E sebagai antioksidan, di mana vitamin E ini baik sekali untuk sistem reproduksi. Kemudian vitamin K untuk membantu pembekuan darah. Berikutnya adalah mineral. Mineral berfungsi untuk 1. Proses pembangunan sel, 2. Membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan 3. Pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ada berbagai jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, diantaranya adalah kalsium, fosfor, potasium atau kalium, sodium atau natrium, besi atau Fe, iodium atau I, dan seng. Untuk kegunaan dan sumbernya bisa kalian baca sendiri ya. Yang terakhir adalah air. Air berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas. Nutrisi yang masuk dalam tubuh tidak bisa digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sehari tubuh membutuhkan minimal 8 gelas air. Bisa juga kita peroleh dari makanan yang banyak mengandung air, misalnya apel 80% mengandung air dan daging 66% mengandung air. Selanjutnya, kita pelajari bagaimana menguji bahan makanan. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yang pertama yaitu amilum, bisa kita gunakan reagen Lugol atau iodin. Hasil positifnya akan menunjukkan warna biru kehijauan sampai biru tua. Dan yang kedua, bahan makanan yang mengandung gula bisa kita uji dengan Benedict atau Vehling A dan Vehling B. Hasil positifnya menunjukkan warna jingga sampai merah bata. Untuk menguji protein bisa kita gunakan Biuret. Hasil positifnya adalah ungu. Dan untuk menguji lemak bisa kita gunakan kertas buram. Hasil positifnya kertas akan menjadi transparan.
Sedangkan untuk uji vitamin C bisa kita gunakan sari buah ditambah larutan maizena, kemudian ditetesi iodium tinctur sampai berwarna ungu. Semakin banyak jumlah tetesan iodium tinctur untuk mengubah warna menjadi ungu, berarti semakin banyak kandungan vitamin C-nya. Demikian anak-anak materi tentang nutrisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.